Halo semuanya, kita lanjut lagi untuk analisis industri. Nah, untuk kasus kedua ini ada di Voltizen di electric car. Jadi kita mau ngapain aja sih di presentasi hari ini? Yaitu kita ada 3 hal. Yang pertama adalah menetapkan strategi Voltizen itu dapat mengambil posisi kompetitif jangka panjang dalam industri ini. Jadi gimana sih caranya gitu. Kemudian yang kedua adalah dengan cara mempertimbangkan berbagai aspek dalam PESTEL. Apa sih PESTEL? Nanti kita akan cari tahu. Kemudian yang ketiga adalah mengestimasi perhitungan modal dan juga perkiraan pendapatan atau forecasting. Oke, jadi ada case-nya dulu nih. Jadi ada startup Voltizen itu menawarkan stasiun pengisian daya kendaraan listrik di daerah-daerah perkotaan hingga pedesaan. Nah, industri kendaraan listrik di Indonesia ini sedang berkembang pesat, namun di sisi lain juga ada ketidakpastian arah regulasinya. Datanya itu adalah jumlah kendaraan listrik itu meningkat 234% dalam 2 tahun terakhir. Untuk mengurangi efek rumah kaca, pemerintah ini menargetkan ada 4 juta kendaraan listrik baru pengganti kendaraan berbahan bakar fosil pada 2030. Dan juga investor perusahaan kendaraan listrik asing mulai masuk seperti BYD, Tesla, Hyundai, dan lain-lain. Inti dari pertanyaan itu adalah kalau misalnya Voltizen ini menjadi startup yang tumbuh 120% year on year, bagaimana sih strategi Voltizen agar bisa mencapai posisi kompetitif jangka panjangnya? Nah, ini harus pertimbangkan dengan aspek dalam PESTEL dan juga membuat estimasi perhitungan modal dan perkiraan pendapatannya. Oke, sebelum menganalisis kita harus tahu nih tujuan dari Voltizen Electrical ini untuk apa sih? Yang pertama itulah dia ingin tumbuh sebesar 120% per tahun Y. Maknanya itu apa sih 120% per tahun YOY ini? Yaitu adalah pertumbuhannya itu sebesar 120% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Jadi kalau tahun ini pendapatannya itu sebesar X, maka tahun depan targetnya itu udah lebih dari 2 kali lipat, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah beroperasi mulai dari kota hingga daerah rural, menjadi pemain dominan jangka panjang, mengembangkan jaringan charging station secara nasional, dan menjadi pemain utama dalam industri EV, dan juga membangun posisi jangka panjang dan sulit digeser oleh para pesaingnya. Oke, jadi di sini kita akan mengenal dulu nih framework PESTEL itu apa sih, atau analisis PESTEL. Jadi framework PESTEL ini tuh digunakan untuk menganalisis faktor eksternal yang mempengaruhi strategi perusahaan, terutama dalam industri yang masih berkembang. Nah, analisis PESTEL ini sangat penting tuh untuk saat bisnisnya itu lagi apa, yaitu ingin masuk ke industri baru atau emerging industry, merancang strategi jangka panjang, dan juga menyesuaikan diri dengan lingkungan makro seperti regulasi, sosial, dan lain-lain. Ini kita akan belajar tentang singkatannya dulu nih, dan juga penjelasan singkatnya dari PESTEL. P itu adalah political atau politik. Nah, itu seperti kebijakan pemerintah, stabilitas politik, insentif, perizinan, hubungan luar negeri. E yaitu ekonomik, pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, pendapatan masyarakat, investasi asing. Kemudian ada S atau social, perilaku konsumen, budaya lokal, demografi, tren gaya hidup, tingkat pendidikan. Kemudian ada T lagi yaitu teknologi, inovasi, kemajuan teknologi, R&D, otomatisasi, dan teknologi digital. Kemudian ada E yaitu environmental atau lingkungannya, seperti isu lingkungan, perubahan iklim, energi terbarukan, limbah, kepedulian terhadap ESG. Dan juga yang terakhir adalah L yaitu legal atau hukum dan regulasi, seperti hukum bisnisnya, regulasi industri, kemudian hak paten, perlindungan konsumen, dan standar keselamatan. Nah, jadi di sini tuh saya akan menganalisis strategi apa sih yang harus dilakukan oleh Voltizen ini, yaitu menggunakan PESTEL. Yang pertama ada di aspek P yaitu political. Jadi di aspek political ini si Voltizen harus mengambil posisi sebagai mitra pemerintah. Jadi kan kondisinya itu kan dari data di awal, pemerintah Indonesia tuh ini menargetkan 4 juta kendaraan listrik pada tahun 2030. Dan juga pemerintah ini butuh mitra swasta untuk membangun infrastruktur pengisian daya. Nah, strateginya itu bisa dengan cara bekerja sama dengan Kementerian ESDM dan juga Dishub sebagai mitra penyedia charging station nasional. Kemudian yang kedua adalah ikut program pilot project Kampung EV atau Desa Ramah Listrik. Kemudian yang ketiga bisa juga dengan bangun hubungan baik dengan pemerintah daerah untuk lokasi stasiun.
Nah, manfaatnya buat apa? Manfaatnya itu ya agar kita dapat akses lokasi strategis, peluang subsidi, dan juga legitimasi regulasi dari para pemerintah. Lanjut kita ke bagian E, ekonomik. Nah, civil design ini fokus pada wilayah dengan potensi tinggi dan kompetisi yang rendah. Oke, tadi kan juga ada datanya bahwa pertumbuhan pengguna IF itu naik 234% dalam 2 tahun terakhir. Jadi emang lagi naik-naiknya. Wilayah seperti Jakarta itu mulai padat. Jadi kan kalau mulai padat berarti kompetisinya lebih tinggi. Dan juga kota kecil dan wilayah wisata itu masih minim charging station nasional. Ya, di Jogja juga masih sedikit gitu. Nah, strateginya gimana nih? Yaitu bisa menerapkan strategi ekspansi geografis bertahap dari kota menengah dan juga destinasi wisata, misalnya kayak Solo, Banyuwangi, Magelang, Labuan Maju, dan juga di Surabaya itu udah ada. Kemarin saya lihat konten kreator yang udah pakai mobil BYD, itu dia ngisi daya itu di Surabaya udah banyak ternyata untuk stationnya itu. Kemudian ada bangun charging hub modular dengan biaya efisien dan juga model bisnis langganan. Nah, ini bisa dengan cara berikan paket charging bulanan bagi pengguna tetap, misalnya kayak gitu. Nah, manfaatnya itu buat apa sih? Agar si Voltizen ini dapat menguasai pasar lebih awal atau first mover dan juga menghindari hit to hit dengan raksasa atau pesaing yang gede itulah. Selanjutnya kita ke bagian sosial. Nah, bagian sosial ini Voltizer bisa dengan cara bangun komunitas dan edukasi pasar. Nah, jadi kondisinya itu kan masyarakat tuh masih minim pengetahuannya tentang IF ini. Ya masih kebanyakan itu pada pakai mobilnya itu adalah mobil yang tradisional aja, yang pakai bahan bakar. Karena memang charging stationnya kan masih dikit kan, jadi dianggap masih ribet gitulah. Kemudian banyak pengguna ragu soal akses chargingnya. Nah, itu tadi biaya dan juga kepraktisannya. Jadi masih susah gitu kan. Apalagi kalau nge-charging itu harus kayak 5 jam ditinggal dibandingkan dengan isi bensin yang cuman kayak 5 menit udah selesai gitu. Nah, strateginya tuh harus gimana sih dari Voltizen ini? Yaitu bisa dengan cara kampanye sosial, charge for change seperti itu. Jadi untuk di bagian isu lingkungannya. Bisa juga dengan bangun komunitas pengguna Voltizen per kota. Kemudian juga bisa juga berikan insentif referral untuk promosi. Nah, ini promosi dalam bentuk mulut ke mulut. Nah, untuk manfaatnya itu adalah untuk meningkatkan trust, awareness, dan juga loyalitas pengguna awal dari Voltizen Electric Car. Selanjutnya kita ke bagian teknologikal. Nah, itu Voltizen bisa dengan cara bangun aplikasi terintegrasi dan sistem yang cerdas. Nah, kondisinya itu kan teknologi fast charging dan juga IoT itu kan makin terjangkau. Nah, konsumen ini membutuhkan pengalaman charging yang mudah, cepat, dan juga transparan. Masalahnya adalah cepat dan juga kepraktisan yang manusia tuh masih harus butuh itu gitu, harus cepat dan juga harus praktis. Nah, strategi Voltizen ini gimana sih? Yaitu bisa dengan cara kembangkan aplikasi digital Voltizen untuk melihat lokasi charging station, booking slot pengisian, pembayaran digital, dan juga tracking konsumsi listrik. Dan juga bisa dengan cara menggunakan IoT dan juga AI. Itu buat apa? Untuk mendeteksi antrean dan kapasitas daya, memberikan laporan pemakaian energi secara detail. Dan manfaatnya buat apa nih? Yaitu agar efisiensi operasional dan pengalaman pengguna lebih baik. Akan menimbulkan yaitu competitive advantage. Ini sebagai diferensiasi juga sih untuk Voltizen Electric Car dibandingkan dengan electric car yang lain. Bagian E, environmental atau lingkungan. Jadi di sini Voltizen itu bisa menjadikan sebagai simbol energi bersih. Kondisinya itu kan masyarakat dan investor tuh semakin peduli terhadap dampak lingkungan kan. Dan juga IF ini dianggap solusi untuk mengurangi emisi karbon. Nah, strateginya itu gimana sih bisa dilakukan oleh Voltizen? Yaitu bisa dengan cara bangun charging station bertenaga surya. Seperti misalnya solar hybrid terutama di daerah-daerah. Kemudian bisa juga tambahkan fitur jejak karbon yang tersimpan di aplikasi. Nah, ini kan bisa juga sebagai edukasi dan berujung kepada motivasi gitu, biar mereka menggunakan mobil listrik. Kemudian ajak pengguna menyumbang 1 pohon per 1000 kWh. Nah, manfaatnya itu buat apa? Yaitu untuk brand Voltizen ini dikenal sebagai F Green Enabler dan juga menarik investor ESG. Selanjutnya itu di bagian legal atau hukumnya. Jadi Voltizen ini ikut terlibat aja nih dalam penetapan standar dan sertifikasi. Jadi kondisinya itu kan bahwa standar teknis itu masih belum seragam kan.
Dan juga legalitas dan juga izin penggunaan lahan itu menjadi tantangan juga. Nah, strateginya itu bisa dengan cara apa? Yaitu terlibat aktif di Periklindo gitu. Dan juga ajukan sertifikasi sistem charging ke BSN, SNI atau SDM, dan juga kembangkan sistem multiplug agar bisa digunakan untuk berbagai jenis mobil gitu. Jadi nggak menurut mereknya. Nah, manfaatnya itu apa sih? Untuk kepatuhan hukum, keamanan pengguna, dan kemudian ekspansi ke wilayah yang lain. Jadi kesimpulannya, strategi yang harus dilakukan oleh Voltizen sebagai electric car itu adalah agar dia ini bisa tumbuh 120% YoY dan juga menguasai posisi kompetitif jangka panjangnya. Jadi harus yang pertama, masuk lebih awal ke pasar, ke kota kecil dan juga wilayah wisata. Yang kedua yaitu dengan bangun teknologi pintar dan aplikasi yang terintegrasi. Yang ketiga adalah menciptakan ekosistem pengguna dan mitra lokal. Yang keempat adalah berperan aktif dalam pengembangan standar dan juga edukasi EV di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan modal. Kan ini perhitungan modal dan juga forecasting dari pendapatan. Yang pertama modal. Tahun pertama. Yang pertama ada biaya 1 unit fast charging modular. Ini berdasarkan harga pasar, 1 unit fast charger kapasitas 22 sampai 50 kW lengkap dengan inverter dan sistem pembayaran berkisar 250 juta sampai 350 juta tergantung merek, tipe dan juga fasilitas. Nah, kita ambil tengah-tengahnya aja itu 300 juta sebagai harga rata-rata untuk 1 unit station dengan spesifikasi yang di bawah ini pokoknya. Nah, total biayanya itu kan asumsinya kita akan produksi 50 unit, kita kali 300 juta, totalnya adalah 15 miliar. Yang kedua itu adalah biaya pengembangan aplikasinya. Nah, aplikasi untuk startup seperti Voltizen ini harus mencakup fitur seperti lokasi, itu ya, lokasi stasiun, juga navigasi real time-nya. Kemudian ada juga booking slot charging biar lebih cepat dan praktis kan. Kemudian ada pembayaran juga, ya jelas pakai e-money, dan juga loyalty system. Kemudian ada biaya pembuatan aplikasi lengkapnya seperti iOS, Android, web admin dan juga server cloud diperkirakan. Desain dan frontend 250 juta, backend API 300 juta, integrasi atau alat charger 200 juta, testing dan maintenance awal 250 juta, sehingga total keseluruhannya itu sebesar 1 miliar. Nah, selain itu ada juga biaya operasional awalnya 1 tahun. Nah, ini ada pegawainya, timnya yang awal ada 5 teknisi lapangan, itu per bulan 6 juta, bisa kita kali 12 bulan berarti total 360 juta. Admin CS 5 juta dikali 12 250 juta, marketingnya 5 juta kali 12 120 juta. Nah, untuk CTO founder ini bisa diambil minim atau kompensasi dari ekuitas gitu. Kemudian lain-lainnya juga ada sewa kantor, listrik kantor 120 juta, server cloud maintenance system yaitu 600 juta setahunnya, biaya operasional lokal, genset, kendaraan listrik awal 1 miliar kurang lebih ya. Jadi total biaya operasional awal yang setahun itu adalah 2,5 miliar. Kemudian ada promosi dan komunitas, digital ads launching ada 200 juta, komunitas pengguna event, kemudian ada sponsor 150 juta, influencer dan media 100 juta. Nah, total biaya promosi itu di sekitar kita bulatkan jadi 500 juta. Nah, ini total modal awalnya udah direkap, yaitu ada stasiun pengisian daya kita asumsikan 50 unit, produksinya 15 miliar, aplikasi sistem IT 1 miliar, operasional dan SDM adalah 2,5 miliar, promosi dan komunitas adalah 500 ribu, sehingga totalnya modal awal itu adalah 19 miliar. Wow. Nah, untuk pendapatannya gimana? Jadi kita hitung dulu nih estimasi pendapatan di asumsi dasarnya dulu. Jadi kita harus berasumsi dulu bahwa jumlah stasiun aktifnya adalah 50 unit seperti yang saya dijabarkan tadi di awal yang di bagian modalnya. Kemudian jumlah transaksi per stasiun per hari ada 50. Harga per transaksi itu charging fee-nya 25.000. Hari aktif dalam sebulan dan 30 hari itu dihitung tanpa libur karena charging kan tetap beroperasi ya walaupun libur. Untuk langkah perhitungannya kita hitung 1 hari dulu. 1 hari kan 50 stasiun. Kita kali 50 transaksi dikali 25.000 dari harga per transaksinya.
Totalnya adalah 62,500 juta. Satu bulannya tinggal kita kali 30, totalnya adalah 1,875 M. Nah, satu tahun tinggal kita kali 12, totalnya adalah 22,5 M. Nah, untuk perhitungan pertumbuhan 120% year on year-nya yaitu tahun pertama di 50 stasiun kan pendapatannya 22,5 M kan, year on year-nya tadi, year-nya per tahunnya. Nah, tahun kedua itu kita asumsikan bahwa nambah itu 110 sampai 120 stasiun. Jadi kan targetnya 120% kan dari year on year itu tadi. Jadi 22,5 M kita kali 2,2 sehingga hasilnya adalah 49,5 miliar. Kemudian tahun ketiga itulah sekitar 250 sampai 300 stasiun. Nah, dari hasil tahun kedua kita kalikan lagi, yaitu year on year-nya, yaitu 2,2 sehingga hasilnya adalah 108,9 miliar gitu. Nah, jadi untuk mendukung pertumbuhan 120% year on year, Voltizen ini perlu untuk menambah stasiun itu kurang lebih 2 kali lipat setiap tahunnya. Dan juga menjaga utilasi charging stasiun tetap di atas 30 sampai 50% dan juga meningkatkan loyalitas pengguna lewat membership dan juga promosi. Dan juga keunikan-keunikan yang tadi bisa disebutkan di awal. Nah, untuk yang terakhir kita akan memperkirakan nih BEP-nya kapan, break even point-nya. Jadi kan tadi biaya operasional tahunan kan udah disebutin kan, modal awal itu adalah 19 miliar. Nah, pendapatan tahun pertamanya 22,5 miliar. Nah, maka BEP ini bisa terjadi saat utility charging itu mencapai 60% dari targetnya. Kalau misalnya target transaksi 50 per hari dikali 50 stasiun, itu kan 2.500 transaksi per harinya. Nah, BEP ini tercapai bila mencapai 1.500 sampai 2.000 transaksi per harinya secara konsisten sekitar 60 sampai 80%. Jadi dengan pengelolaan efisiensi dan subsidi dari pemerintah atau sponsorship atau juga investor, BEP realistis itu dicapai dalam 10 sampai 12 bulan. Lalu perusahaan ini bisa mulai menikmati margin keuntungannya. Seperti itu. Jadi sekitar setahun lah baru bisa menikmati margin keuntungannya. Karena kan kita tahu bahwa data di awal aja disebutkan bahwa Voltizen Electrical ini pun dia sangat-sangat sedang naik daun kan gitu. Jadi memang pesaingnya lagi banyak-banyaknya. Jadi untuk BEP realistis sampai 10 sampai 12 bulan itu sudah sangat baik menurut saya. Seperti itu. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai electric car ini Voltizen. Terima kasih.